Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal mauta rahatan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Sallallahu wasallam alaih sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du, qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam fi du'aihi, Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina, al hadis atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak-bapak jamaah Majelis Haul yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji serta syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izinnya pada malam hari ini kita memenuhi undangan Sahibul Haul. Kita punya saudara yaitu almarhum Haji Abdillah bin Haji Nawar, dan juga kita punya orang tua almarhum Haji Nawar bin Haji Nahi, dan juga Hajjah Sa'diyah binti Haji Atun. Kita doakan, dan saya yakin doa kita pada malam hari ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Agar almarhum Haji Abdillah bin Haji Nawar, Haji Nawar bin Haji Nahi, Hajjah Sa'diyah binti Haji Atun, beserta almarhumin almarhumat yang telah dicatat di kertas ini, dan tentunya juga orang-orang tua kita, guru-guru kita, sanak kerabat kita yang pada saat ini telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, agar pada malam ini Allah taala berkenan turunkan rahmat serta ampunannya kepada mereka. Bapak, di dalam sebuah kitab diterangkan, ajma'al ulama'u annad du'a lil mayyiti yanfa'uhu wa yasilu ilaihi sawabuhu. Jadi ulama-ulama kita sudah mufakat, sudah ijma'. Berarti kalau sudah ijma' tidak ada yang berbantahan. Semua kalau kata orang sekarang udah oke. Udah apa? Udah oke. Udah oke. Kalau berdoa untuk mayit itu bermanfaat buat mayit, dan pahalanya doa yang kita bacakan sampai kepada mayit yang kita tuju. Makanya tadi saya ngomong, ya, saya yakinnya doa kita ini malam ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya buat yang dihaulin, yaitu almarhum Haji Abdillah bin Haji Nawar, Haji Nawar bin Haji Nahi, kemudian juga Hajjah Sa'diyah binti Haji Atun. Khususnya, umumnya buat saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia. Berdasarkan apa saya yakin? Yaitu tadi,
mupakatnya para ulama-ulama kita. Mereka mupakat doa yang kita laksanakan pada malam hari ini bermanfaat dan nyampe pahalanya kepada orang yang sudah meninggal. Waqtaju biqaulihi ta'ala, mereka berdalil, berhujjah dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Bermula orang-orang yang belakangan, datang belakangan, ya. Maksudnya kita ini yang masih pada hidup, itu dimaksud walladzina ja'u min ba'dihim. Min ba'dihim itu adalah orang-orang yang sudah mendahului kita. Artinya orang-orang yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang masih hidup kayak kita pada malam hari ini serempak mendoakan khususnya almarhum Haji Abdillah bin Haji Nawar, Haji Nawar bin Haji Nahi, Hajjah Sa'diyah binti Haji Atun. Serempak ngomong kita rame-rame. Ya, nanti Kiai Haji Ahmad Harumain ngedoa. Allahumma ghfir lana, ya, walahum walil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Ya Allah, ampunin kami. Artinya kita yang masih pada apa? Hidup. Walahum, dan bagi mereka yang sudah pada mening. Ini kalau kita baca sekarang walahum domirnya kembali kepada Haji Abdillah, kepada Haji Nawar, kepada Hajjah Sa'diyah binti Haji Atun, dan umumnya orang tua kita. Itu Pak. Ditambahin lagi walil mu'minina wal padahal mukminin mukminat bukan siapa-siapa kita kadang-kadang. Bukan orang tua kita, bukan abang kita, bukan empok kita, bukan mamang kita, bukan ponakan kita. Bahkan mukmin mukminat yang ada di seluruh dunia yang udah mati dari Nabi Adam sampai sekarang, tuh kedapatan doa kita. Berdasarkan apa? Berdasarkan ayat Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil. Masya Allah. Tuh enaknya jadi orang Islam. Makanya kata Nabi, qad aflaha man aslama, sungguh beruntung kalau jadi orang Islam. Ya. Sekalipun bahasanya ya hidup pas-pasan. Kadang-kadang gali lubang tutup lubang. Tapi jadi orang apa? Islam. Mau kayak korun kaya. Mau kayak korun kaya, mau kayak Fir'aun kaya, tapi jadi orang apa? Kalau saya sih begini saya, ya nggak? Kaya juga, Islam juga saya mah. Bener begitu? Benar. Memang begitu kata Nabi. Ya. Yang paling enak orang hidup kaya tapi ibadahnya rajin. Tuh paling enak orang hidup kaya, ibadahnya apa? Rajin. Yang kedua, susah ibadahnya rajin tapi kagak apa? Nggak kaya. Yang paling enak apa? Kaya, ibadahnya rajin. Nah, yang nomor dua, susah ibadahnya rajin. Gua tanya, lu mau yang mana? Yang pertama juga maunya. Ya. Yang ketiga, kaya
Badar. Kaya Badar. Badar. Nah sekarang kita pilih nih, mau susah ibadah rajin apa mau kaya Badar, ayo dah. Ada yang milih kaya juga gue maunya, biarin Badar. Jangan. Yang paling kagak enak, paling kagak beres, udah susah. Udah susah. Badar. Justru Badar lagi. Kalau orang udah susah Badar itu disebut lacur kuda. Lacur apa? Kuda. Tahu lacur kuda, Pak? Kalau lari diapain? Lari digebuk. Udah lari. Lari candet. Kalau kagak lari diapain? Jadi lari salah. Kagak lari Salah. orang susah. Di dunia dia susah, di akhirat dia apa? Nah, jadi pilih paling kagak nomor 2. Biar dia susah. Yang penting apa tuh? Rajin ibadah. Tuh. Syukur-syukur sih bisa nomor berapa? 1. Iya, nomor 1. Biarin dah, nggak jadi asal pengen aja. Bagaimana? Pengen nggak kira-kira? Pengen. Masya Allah, tuh orang Islam. Ada ayat di surah Al-Hijr, Pak. Rubbama yawadul ladina kafaru law kanu muslimin. Nih, setiap waktu, setiap saat nanti di akhirat orang kafir, artinya non muslim, dia berharap ya waktu di dunia jadi orang Islam sekalipun dia sengsara. Kok bisa begitu? Jadi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bercerita tentang ayat ini. Pada saat orang Islam dimasukkan ke dalam neraka, dicampur sama orang kafir. Tuh, orang Islam dimasukin kemana? Ke neraka. Dicampur sama orang apa? Kafir. Kafir. Kata orang kafir begini, kamu bukan orang Islam. Ini Nabi yang cerita nih, berdasarkan ayat rubbama yawadul ladina kafaru law kanu muslimin. Kamu bukan orang kafir, kamu bukan orang Islam, kok masuk apa? Neraka. Kalau kita sih masuk neraka, emang orang apa? Lah kalian orang Islam, ya, menyembah Allah, ya, iman kepada Muhammad, tapi masuk apa? Neraka. Percuma lu jadi orang apa? Kata siapa nih? Orang Islam lagi dikatain aja. Mau orang apa? Di mana? Di mana? Di neraka. Ya, di dunia juga dikatain juga kali. Di dunia Bin. Percuma lu jadi orang Islam susah mulu. Bener gitu? Biarin. Lah emang ini dunia hidup sementara ya? Dah. Kata orang Islam jawab, iya benar kami orang Islam. Nih Pak, satu riwayat orang Islam biar masuk neraka, mukanya mencorong, bersinar, kakinya bersinar, tangannya bersinar. Sampai malaikat Malik nanya, kalian umat siapa ini? Biasanya yang tadi udah masuk neraka mukanya gosong. Mukanya apa? Gosong. Dirantai, dibelenggu tangan kakinya, didorong-dorong, diseret-seret, diceburin. Lah kok kalian masuk neraka ini kagak dibelenggu, kagak dirantai, mukanya bersinar. Yang ditanya kagak ngaku, malu ngaku umat Nabi kita Muhammad. Nah, akhirnya kata orang Islam, bener kami orang Islam. Kenapa kami masuk neraka? Karena banyak dosa yang kami perbuat. Begitu ditimbang amal jelek kami yang bandul, yang berat, amal bagusnya yang apa? Yang jomplang ke atas. Coba kita baca ayat. Fa amma man sakulat
mawazinuhu fahuwa fi isyatir Radiyah. tuh. Adapun orang yang timbangan kebaikannya berat ketimbang timbangan kejelekan, maka di dalam kehidupan yang enak, yaitu langsung masuk surga. Ini ayat mengenai orang Islam, ini ayat. Kalau non muslim Pak kagak pakai ditimbang, amal ibadahnya kagak diapain. Kenapa kagak ditimbang? Karena syarat untuk diterima amal soleh kagak ada. Syarat diterimanya amal soleh itu kudu la ilaha il. Ya udah. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali tuh, kalau kita beramal soleh tuh baru diterima. Ya kan? Lah kalau sekalian nyembah patung, nyembah pohonan, nyembah matahari, nyembah orang, ya kan? Nggak bisa. Jadi amal orang kafir kalau kagak diapain? Kenapa nggak ditimbang? Lah orang kafir diterima semua salah. Benar nggak gitu? Nah, ini ayat, ingat ini. Ini ayat Amma man sakulat mawazinuhu fa huwa fi isyatir wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu. Ini ayat mengenai orang apa nih? Orang Islam. Jadi orang Islam amalnya ditimbang. Kalau yang menang kebaikannya langsung ashabul yamin. Kalau yang kalah kebaikannya yang jelek, yang menang kudu masuk apa dulu? Kudu masuk apa dulu? Neraka. Pak, neraka nih. Satu riwayat hadis itu kan timah tuh, ada airnya, min hamim gitu ya. Itu kalau diseketes doang, ditaruh di gunung Glunggung, itu gunung Glunggung langsung lumer. Langsung apa? Lumer. Langsung lumer. Coba besok pagi-pagi nyeduh air digidir. Ya, ini kan percobaan namanya. Ya, iyalah. Besok pagi-pagi nyeduh apa? Air buat mandi air panas. Kebetulan lagi musim hujan nih, biar hangat. Begitu udah mendidih tuh air blek. Nah tengok tuh air, tengok pakai apa? Pakai muka kita, masukin ke dalam dikit-dikit. Kira-kira bagaimana tuh? Hah? Kuat gak kira-kira? Ayo dah. Ya Allah, gitu ya. Gitu. Beda dengan surga. Ini riwayat juga. Itu bidadari surga Pak. Kalau udah beludah di air laut kan asin, udah asin pahit Pak. Dia beludah doang satu kali. Itu air laut di seluruh dunia manis. Apa tuh? Manis. Saking hebatnya bukan di Cilincing doang, pokoknya seluruh dunia itu air laut apa? Beludahnya apa tuh? Nah besok bawa bapak nyeduh kopi pahit, jangan diapain ya. Bapak-bapak bini suruh beludah, kira-kira kopinya manis apa pahit kan? Kenapa di dunia, tapi ntar di akhirat bini kita bidadari yang paling apa? Ketimbang bidadari yang udah ada sekarang tuh. Makanya jangan dilepas tuh bini tuh, paling cakep ntar. Bener ya? Iya. Nah, kami banyak punya dosa sehingga kami masuk apa? Neraka. Sehingga kami dihukum dulu. Di mana? Tiap saat, tiap hari diejek aja orang kafir Pak. Diapain aja? Diejek aja. Sampai datanglah firman Allah kepada malaikat, hai malaikat, cabut itu orang Islam yang ada di mana? Di neraka. Keluarin dari neraka, mandiin di Maul Hayat, namanya air kehidup, celup di situ. Begitu dicelup bersih semuanya, bening, ya semuanya udah hitam-hitamnya hilang udah, ya gosong-gosongnya apa tuh? Hilang. Cuman di jidatnya ada merek, nih di jidatnya, baru keluar dari penjara Cipinang. Itkun minan nar, bener. Itkun baru merdeka dari apa? Bener nggak? Saya dulu apa bener apa kagak? Kalau orang keluar dari penjara kan dapat surat, dapat apa tuh?
surat keluar dari apa? Itu katanya kalau naik mobil kemana aja gratis, bener? Ngunjukin itu, bener ya? Pak, ongkosnya Pak. Nih, baca surat gua. Keluar dari penjara Cipinang, ya gratis. Kena udah apa tuh? Udah merdeka. Nah, disitulah Pak, orang kafir apa dibilang? Begini ngomongnya dia. Rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu mus. Sejak itulah orang kafir selalu ngomong tiap saat, dulu tuh gua jadi orang apa? Sekalipun badar, tapi masih bisa apa juga? Masih bisa masuk apa? Surga. Makanya pertahanin Pak. La ilaha il. Makanya kata Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha il dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya artinya dia mati dalam tauhid, maka dia pasti masuk apa? Sekalipun masuk apa dulu? Neraka dulu. Kira-kira mau Pak masuk neraka dulu? Hah? Bener? Ya Allah, berapa ya? Iya, kadang-kadang kan kita kagak mau, tapi kerjaan kita kadang-kadang mau. Bener gitu? Ya, kadang-kadang kita pengen masuk surga, mau nggak masuk surga? Tapi kerjaan kita yang mencegah daripada masuk surga. Itu kadang-kadang itu yang bingung. Makanya kalau ditanya mau masuk surga, mau sembahyang, itu kan itu. Aduh. Ya, nah itu. Dalam satu hadis, ummati ummatun marhumatun tadkhulul kuburo ya bizunubin kal jibal wa takhruju minha wa qad ghufira laha. Ya. Umatku kata Nabi adalah umat yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk kubur bawa dosa banyak. Begitu keluar dari kubur dosanya habis. Begitu dibangkit. Tuh. Pak, ya. Karena masih ada apa di situ? Masih ada nama Islam. Doa-doa yang kita panjatkan sekarang dan setiap saat buat orang Islam itu bermanfaat buat orang yang udah mat. Lama-lama tuh dosa dikit, lama-lama apa tuh? Habis. Begitu. Masya Allah. Emang orang mati Pak. Kalau orang mati lah kagak disuruh salam kalau masuk kuburan. Benar nggak? Hah? Justru dia akan menghadapi kehidupan yang lebih apa? Abadi. Abu Rozin kalau sembahyang ke Madinah tiap hari lewat kuburan. Sahabat tuh Abu Rozin. Ya Rasul, saya kalau sholat ke masjid ini tiap hari lewat apa? Apa yang saya mesti ucapkan kalau lewat apa? Kuburan. Tuh. Kalau bapak-bapak kan naik kalau di kuburan. Tuh, masang anuan wahwe. Apalagi kuburannya ada serem. Ada pohon beringinnya. Udah deh itu dah dibuat anuan banget itu. Yang dibuat. Ya. Kata Rasul, kalau kamu lewat kuburan kudu beri apa? Salam. Kata Abu Rozin, emang itu bisa jawab orang udah mati ya Rasul? Orang udah mati bukan kagak bisa jawab, emang udah putus kewajibannya. Lain sama kita nih. Coba saya ngomong, Assalamualaikum, jawab dah. Waalaikumsalam. Tuh, masih apa? Masih hidup. Makanya orang kalau ada salam udah kagak jawab, orang modar itu. Benar gak gitu tuh? Iya, ada orang salam udah kagak apa? Orang mati tuh. Ya. Dia dengar salam kita, tapi dia kagak bisa apa? Karena kalau orang mati amalnya udah apa? Iza mata ibnu Adam in qatamu illa min salasin. Mati putus sudah. Saya jawab salam termasuk kewajiban. Kata Rasul, maukah kalian hei Abu Rozin dijawab salam kalian oleh para malaikat? Tuh, gitu. Jadi jawab siapa? Itu demen banget. Nah, setelah kita begitu, kita ngomong dah berdoa, Allahumma ghfir lahum warhamhum wa afihi wa'fu. Jelas enggak tuh? Jelas gak tuh? Sampai gak tuh doa tuh? Girang banget Pak. Makanya nih ziarah perlu orang tua. Paling kagak seminggu sekali dah. Ya gak? Hari Kamis, hari Jumat, ya kan? Sabtu, tuh paling kagak hari Jumat pagi-pagi habis subuh ziarah.
Ini sekali ziarah, orang udah berlama-lama kagak ziarah ke kuburan, ya enggak? Salah alamat, bukan babanya diziarahin. Ada yang lewat, itu bukan baba lu, baba gua, dekat gitu. Ziarah, lihat ya Pak. Satu hadis, anasuma yakunul mayitu fi qabri izazaro. Ya, man ahabahu fi dunya. Paling demen-demennya orang yang ada di kuburan diziarahin oleh orang yang paling dia cinta pada saat waktu di Siapa? Orang yang paling dia sulit? Paling kagak anaknya. Adnan, tuh. Mana Adnan? Saudaranya. Ziarah mau buah. Doain Bapak. Ini kadang-kadang ziarah buah-buahnya. Mbak, lu ngapa sih dulu kontrakan lu jualin, Mbak? Ya, kalau kagak dijualin, Mbak, gue sekarang punya kontrakan. Ya, kata buah-buahnya bener-bener bocah dah. Hah? Iya, tuh. Udah beres. Baca. Allahumma firli wali walidayya gitu ya. Ya, warhamu maka marobayani. Masya Allah Pak, itu benar senang banget orang tua kita. Bener nggak? Cuma segitu doang itu kita sama orang tua lagi malas banget. Padahal orang tua kita dari mulai kita dibuntingin, sampai dilahirin, sampai dikawinin, Masya Allah ngerawat kita kagak ada apanya, capeknya. Kalau kita sakit apa aja dijual, bener ya? Hah? Nggak punya duit, ada motor diapain? Digade dulu baru jual dah. Diapain dulu? Digade 5 juta, kagak kuat lebus, diapain? Datang, terusin aja udah. Beres sudah. Gara-gara siapa tuh? Bener begitu? Hah? Iya. Kadang-kadang ini mah apa-apa aja. Ada anaknya punya kesalahan, ditangkap polisi, ya enggak? Enggak tega orang tuanya. Dijualin juga. Orang kudu nebus ya. Kontrakan cuma ada kamar-kamarnya diapain? Gara-gara siapa tuh? Anak. Mau pada tahu aja lu no. Awas lu. Ya, benar. Terutama ibu kita dah paling capek dah. Makanya kurang ngomong wahnan Allah wahnin. Payah di atas apa? Dari mulai ngidam, bunting, 9 bulan, begitu lahir bayi, malam-malam bangun nangis. Kebetulan emang emaknya capek, emaknya tidur kagak denger, babanya yang denger. Babanya bangun. Mestinya kan kalau bangun duluan anaknya pegang. Bininya dibangunin. Coba itu. Pakai kaki lagi. Bangun, anak lu nangis. Ya Pak tuh. Makanya Nabi ada sahabat yang nanya, "Ya Rasul, siapa yang paling bagus aku pergauli?" Ibumu. Siapa lagi? Apa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Masya Allah. Udah, kalau pengen berkah jangan jauh-jauh. Ya enggak usah ke rumah gua, apalagi rumah dukun. Benar enggak? Ya kalau ke rumah gua masih mending dah. Tuh. Ya, udah tuh. Adnannya masih ada tuh. Ibu Jarus ya. Punya gaji 3 juta. Ini mah 2.900.000, saya 100. Ada begitu? Kagak. Ya adalah tuh emang gitu. Gue juga sama gue. Emang udah begitu ya. Tuh, Masya Allah tuh orang tua. Bener ya. Malam-malam tengah-tengah netein anaknya 2 tahun. Bareng lagi malakinya ditetein. Kadang-kadang berebut lama batong. Katanya sabar apa dulu Pak. Capek gitu. Capek. Makanya Quran sebut tuh wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkur li waliwa. Nah, jadi intinya berbakti sama orang tua kita, ya enggak? Bisa masih hidup, bisa udah mening. Kalau masih hidup nih, mau bulan puasa. Nih, yang masih punya orang tua nih. Ya enggak? Nih mau bulan puasa nih. Tuh, masih punya babanya tuh. Ada anak umpamanya ada 8. Yang satu 5 juta, yang satu 5 juta. Kali 8 berapa? 40. Minyak, sirup marjannya 5 botol. Kali 8 40 botol. Minyak, dagingnya 3 kilo kali 8. Ini mah gula pasirnya
Katanya dulu gue bikin 20 anak tuh. Orang tua itu ya Allah dibagi berapa aja girang ya gitu tuh. Girang banget. Kadang-kadang yang kita udah bagi kita ambil lagi. Benar itu? Iya, nih saya habis gajian nih. Tuh, 200. Alhamdulillah gue doain tong biar gaji lu naik pun 200.000. Ya. Dapat 2 hari 3 hari. Ya, lo ngapa tong? Duit kemarin saya bagi masih adanya. Ya, dah. Tapi dikasih nggak sama orang tua? Dikasih nggak? Dikasih. Buat apa tong? Anunya kurang. Nih tong. Malah ditambahin lagi. Nih tong bilang gue tambahin gue jual lagi. Ya Allah, tuh ya orang tua ya. Iya. Soalnya kenapa? Nih kalau yang mana udah jadi orang tua, ngeras. Nih kita udah punya anak, pasti kita ingat orang tua kita, betul ya? Iya, masya Allah, bener pak. Nah sekarang kalau orang tua udah tua, kita udah tua, ya kita udah pada usaha, udah orang tuanya suruh berhenti cari duit, bener nggak? Hah? Berhenti, ya berhenti udahnya, tuh, berhenti udah usaha. Lah, terus gue ngapain dong? Udah di masjid aja, ngapain kayak di sono? Tuh, pokoknya bapak tanggung saya udah, pernah gitu? Ya Allah pak, berkabat udah itu, padahal nggak sebanding dengan jasa orang tua tuh, ya. Nah mudah-mudahan ini bermanfaat. Kita jangan lupa sama orang tua, gitu ya. Kita doakan, kita ziarah. Kalau orang tua kita sudah apa? Meninggal. Kalau orang tua kita masih hidup, kita ladenin yang benar, ya kan? Kita urus yang benar. Kalau dia sakit, kita obatin, gitu ya. Nah, dan sebagainya. Mudah-mudahan berkah hidup kita. Mudah-mudahan apa? Ini pak, ayat ini ada 2 tuh pak. Ayat ada 3 diganding. Ya. Yang pertama, ya, atiullah wa atiur rasul. Dikit lagi deh pak ya. Taatlah kamu kepada Allah dan Rasul. Kalau orang taat sama Allah, kagak taat sama Rasul, taatnya kagak diterima. Atau sebaliknya, taat sama Nabi Muhammad, sama Allah kagak, apalagi. Benar ya? Yang nomor 2, nih pak, taat sama Allah, ibadah rajin, ngaji rajin, sholat rajin, tapi sama orang tua nggak taat, kagak diterima apa ibadah? Kagak diapain? Nggak diterima ibadah kita, gitu ya? Atau sebaliknya, sama orang tua apa tuh? Taat sama Allah, iya. Atau yang nomor 3, sama Allah kagak taat, sama orang tua belajar. Bagaimana tuh kira-kira tuh? Masya Allah, ya. Makanya tidak ada yang namanya sejarah anak yang taat sama orang tua itu susah, nggak ada pak. Yang ada anak yang durhaka sama orang apa? Tua itu susah. Dan segitu aja. Mudah-mudahan ya bermanfaat buat kita sekalian. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.